Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sipikus. Perkenalkan, nama saya Irma Firnanda dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Palangkaraya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan buku tentang radikalisme di media sosial karya Muhammad Nuruzzaman. Di dalam buku radikalisme ini terdapat topik-topik penting terkait radikalisme di Twitter. Isu penting yang muncul jika dilihat berdasarkan keyword radikalisme terdapat adalah HTI, Islamophobia, FPI, ISIS, Pancasila, institusi pendidikan, dan terorisme. Rasionalitas instrumental dipergunakan oleh kelompok-kelompok radikalisme fundamentalisme untuk menguatkan pandangan dunianya, pola-pola pemahaman keagamaan yang dogmatis konservatif pada gilirannya ditampilkan dalam produksi wacana di Twitter, baik melalui akun-akun organik maupun akun-akun bot, serta diperkuatkan dengan jejaring buzzer dan pengikut yang berfungsi untuk meramaikan sehingga diharapkan membuat viral pandangan-pandangan mereka. Selanjutnya, adapun pemaknaan radikalisme fundamentalisme. Yang pertama, radikalisme sebagai praktik agama Islam secara ekstrim. Yang kedua, radikalisme sebagai kutub yang berlawanan dengan ideologi arus utama. Radikalisme dan ormas Islam secara umum, responden memaknai FPI bukan sebagai organisasi radikal, melainkan lebih kepada motif kepentingan ekonomi politik. Terlihat bahwa corak pemahaman keagamaan yang dibawa oleh kelompok-kelompok radikal fundamentalis cenderung dogmatis konservatif sehingga menyumbangkan sikap yang toleran terhadap perbedaan pendapat. Kemudian di sisi lain, ormas HTI dimaknai oleh para respon dan memiliki bibit radikalisme yang nyata, terutama dengan adanya pemikiran untuk mengubah dasar bernegara. Meskipun dalam keseharian anggotanya tidak selalu menunjukkan praktik radikalisme. Menurut responden A2HTI, radikal karena dua hal: pertama, pemahamannya tentang bernegara, dan yang kedua, interaksinya dengan kelompok berbeda yang cenderung lebih eksklusif. Kecenderungan ini menguatkan di media sosial sebagai dampak dari politik identitas yang dimainkan para calon pasangan pemilu untuk kepentingan mendulang suara. Politik identitas yang untuk kepentingan semakin marak digunakan seringkali membuat media sosial menjadi arena untuk berhadapan antara kelompok-kelompok Islam garis keras dengan kelompok-kelompok moderat dan nasionalis. Ada juga isu radikalisme dan ketidakadilan sosial. Salah satu argumentasi radikalisme fundamentalisme yang berkembang di media sosial adalah terkait isu ketidakadilan sosial, yaitu dikesankan oleh seolah-olah umat Islam di Indonesia telah lama menderita akibat perlakuan diskriminatif oleh negara. Seperti misalnya ditandai dengan kemiskinan, kurangnya pendidikan, jasmani, kesehatan, dan hak-hak politik yang tidak diapresiasi oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana penuturan responden A4, menurutnya umat Islam di Indonesia adalah mayoritas namun malah merasa terintimidasi di negerinya sendiri, bahkan bisa dibilang lebih sering mengalah. Argumentasi ini terus-menerus didengungkan termasuk melalui media sosial sehingga penalaran ruang publik yang menuntut rasio komunikatif tidak terlaksana. Nah, di sini ada juga pemaknaan radikalisme fundamentalisme menurut responden Muslim. Produksi wacana radikalisme fundamentalisme telah berlangsung sejak lama di Indonesia, seiring dengan keberadaan kelompok-kelompok keislaman yang berhaluan garis keras, antara lain dipelopori gerakan Sempalan DITII atau Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang berdiri pada tanggal 7 Agustus 1949 di Tasikmalaya oleh tokoh nasional bernama Sekar Maji Maridjian Kartosuwirjo.
pada tahun 1905 sampai 1962. Pada era Orde Baru berkembang aksi-aksi teror yang berlangsung pada era 1980-an, seperti pembajakan pesawat Wolya pada tahun 1981 dan pemboman Candi Borobudur tahun 1985 umumnya dikaitkan dengan komando jihad yang dianggap masih berkelanjutan dari DI atau TII. Baik, selanjutnya kita masuk pada bab yang pertama, analisis kasus pembakaran Bandara HTI. Yang kedua ada rasionalitas komunikatif sebagai solusi. Yang ketiga, refleksi kritis. Jadi, analisis kasus pembakaran Bandara HTI, peristiwa terjadi pada tanggal 22 Oktober 2018 dalam acara peringatan Hari Santri Nasional Lapangan Alun-Alun Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat dan menjadi isu nasional. Pro kontra terjadi sehingga demonstrasi dilakukan sejumlah umat Islam yang merasa tersinggung meski kejadian ini berlangsung sebelum periode penelitian pada tahun 2019 sampai 2021. Penelitian keyakinan bahwa peristiwa ini memiliki kesinambungan serta dapat menggambarkan penggunaan media sosial sebagai produksi wacana radikalisme fundamentalisme sepanjang periode yang diteliti. Pokok perhatiannya dalam hal ini terkait pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Pendekatan analisis wacana kritis atau AWK merupakan pendekatan baru dalam tradisi analisis wacana. Analisis ini berusaha melampaui aspek kebahasaan sebagai aspek sosial. Konsep ini mengadakan produksi bahasa tidak dapat menjelaskan dari konflik sosial budaya di mana satu teks atau ujaran dilahirkan. Selain itu, AWK ingin menganalisis bagaimana produksi wacana pada gilirannya melahirkan dominasi sosial terhadap kelompok lain dan bagaimana kelompok Indonesia dengan menggunakan wacana untuk melawan kesewenangan-wenangan itu. Nah, di sini juga ada Twitter sebagai ruang publik. Menurut data media sosial, penggunaan Twitter posisinya penggunaan Indonesia tidak masuk 5 besar di dunia. Penggunaan Twitter terbesar adalah warga Australia, Jepang, dan India, masing-masing dengan jumlah penggunaan sebanyak 77,7 juta, 58,2 juta, dan 24,5 juta pengguna di Indonesia berada di peringkat ke-6 dengan sejumlah pengguna 17,55 juta penggunaan pada tahun 2021. Responden ke-6 yang bekerja di lembaga analisis digital menyebutkan meskipun user Twitter turun, tapi berdasarkan pengalaman tahun ke tahun sebelumnya, besar kemungkinan menjelang tahun politik 2024 akan terlihat grafik kenaikan penggunaan Twitter. Karakteristik media sosial sebagai tempat publik yang sekaligus juga ruang publik membuka banyak kemungkinan yang tidak ada pada komunikasi tatap muka maupun komunikasi melalui media massa konvensional. Pokok pemikiran Habermas tentang tindakan komunikatif action kemudian menjadi sangat relevan untuk analisis ini sebagai syarat untuk dapat mentransportasi tempat publik menjadi ruang publik sebuah tempat publik. Diharapkan mampu mempertemukan berbagai perbedaan kepentingan dan sudut pandang di masyarakat, menunjukkan terbentuknya konsensus sosial yang kokoh. Habermas percaya bahwa masyarakat demokratis hanya dapat dicapai jika secara otentik tersedia ruang-ruang publik yang terbuka, setara dan bebas dominasi. Persyaratan kejelasan bahasa komunikasi ruang publik yang bersyaratkan rasionalitas, yakni terkait isi pembicaraan yang disampaikan secara elastis, logis, dan argumentatif, sehingga sama-sama dapat dipahami. Sederhananya, heuristik
adalah suatu jenis rasionalitas praktikal yang tidak sepenuhnya berbasis data dan fakta, melainkan berdasarkan pada kesimpulan-kesimpulan umum atau rumusan yang diambil dari pengalaman masa lalu, kemudian logika heuristik seiring dipakai lantaran untuk menghemat kinerja pemikiran ketika berhadapan dengan banjir berita informasi. Berdasarkan itu dapat disimpulkan media sosial secara umum tidak dapat diumpamakan seperti ruang kuliah di mana semua komunikasinya didasari refleksi rasional atau teoritas ilmiah, sebaliknya cenderung menyederhanakan persoalan dan tindakan sepenuhnya rasional. Selanjutnya, rasionalitas komunikatif sebagai solusi. Menurut Habermas, rasionalitas instrumental hanya cocok untuk masalah-masalah teknis karena pembangunan hubungan sosial manusia menuntut rasionalitas lain, yakni rasionalitas komunikatif. Hardiman pada tahun 2009. Sedangkan masih menurut Habermas pada tahun 1974, rasionalitas komunikatif dimaknai sebagai rasionalitas yang diorientasikan untuk mencapai, mempertahankan, meninjau ulang konsensus dalam dunia sosial, yakni konsensus yang didasarkan pengakuan intersubjektif atas klaim-klaim validitas yang terbuka untuk dikritik. Kemudian, fungsi komunikasi dalam rasionalitas komunikatif tidak bersifat egoistis untuk mencapai kepentingan tertentu sebagaimana rasionalitas instrumental, melainkan lebih untuk mencapai pemahaman bersama, mutual understanding, serta konsensus publik dalam dunia sosial. Baik, yang terakhir ada refleksi kritis. Yang pertama, membangun tindakan komunikatif. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa rasionalitas yang berkembang dalam percakapan Twitter bukanlah rasionalitas yang murni atau bebas kepentingan. Temuan-temuan penelitian menyikap berlakunya rasionalitas instrumental pada percakapan penggunaan Twitter Indonesia sepanjang kurun waktu yang diteliti, yakni tahun 2019 sampai 2021. Imbas penajaman polarisasi politik dalam pemilu itu pada gilirannya juga tampil di Twitter, bentuknya melalui komunikasi instrumental strategis yang ditunjukkan untuk menegaskan suara pada salah satu calon didukung. Melalui percakapan-percakapan yang berhasil diviralkan, maka tujuan pembentukan opini publik melalui rasionalitas instrumental jadi efektif di masyarakat, termasuk dalam kaitannya dengan produksi wacana radikalisme fundamentalisme yang dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan ideologis tertentu kepada publik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Kemudian, rasionalitas komunikatif seharusnya melahirkan tindakan komunikatif atau communicative action. Hal ini sebagai satu tipe tindakan sosial yang berbeda dengan tindakan instrumental dan tindakan strategistik. Namun, kendala teoritis yang dimunculkan oleh rasionalitas instrumental masih terlampau kuat dan terlintas dalam penelitian soal produksi wacana radikalisme fundamentalisme di Twitter. Yang kedua, ada penguatan literasi para pengguna di media sosial. Adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITA nomor 11 tahun 2008 sejauh ini masih menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan kepentingan umum di dunia maya. Namun tentunya perangkat hukum saja tidak cukup. Meski keberadaan Undang-Undang ITA sudah cukup membantu, namun harus dikritik. Penerapannya dapat menjawab kompleksitas permasalahan di dunia digital. Hal ini juga sebagai upaya tambahan selain dilakukan pemerintah telah dilakukan dalam memperkuat aspek hukum dengan keterkaitannya dengan digital. Misalnya supaya itu terlihat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP kini sudah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2022 sampai 2023.